salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pasca Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas R1B ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Jejaring Sosial dalam Perilaku Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Victor Pasca Kalawat Lengkong, SE MSI. Jadi di dalam kelompok kami ada 3 anggota, yaitu yang pertama ada Cindy Lotulung dan ada Preselia Lontaan saya sendiri, dan yang ketiga ada Iren Rengganuwu. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi serta akses telekomunikasi semakin cepat dan mudah. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak positif maupun negatif. Menurut Aleman dan Wartman, banyak manfaat yang kita dapat dari jejaring sosial selain jangkauannya yang tidak terbatas, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja. Jejaring sosial juga bisa dimanfaatkan untuk kontrol sosial masyarakat terhadap pemerintah. Jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berinteraksi secara mudah dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan menggunakan telepon. Selanjutnya, ini ada macam-macam dari jejaring sosial, yaitu seperti platform Facebook, Instagram, Twitter, Link, YouTube, dan TikTok. Dan sebagai kelebihan pada jejaring sosial ini, yang pertama yaitu semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu sarana promosi, bisa juga sarana promosi kesehatan. Yang ketiga sarana sosialisasi program pemerintah. Yang keempat sarana silaturahmi. Yang kelima adalah sarana hiburan. Dan tidak juga menutup kemungkinan terdapat suatu kelemahan pada penggunaan jejaring sosial ini, yaitu kurangnya interaksi dengan dunia luar karena kebiasaan untuk penggunaan media sosial di internet. Yang kedua yaitu membuat kecanduan. Yang ketiga suatu pemborosan, dan yang keempat tergantikannya kehidupan sosial. Yang kelima berkurangnya perhatian terhadap keluarga, dan yang terakhir yaitu sebagai sarana kriminal. Nah, jadi inti dari pembahasan kita pada saat ini yaitu adanya perubahan perilaku terhadap penggunaan jejaring sosial. Dan menurut WHO dalam Noto Atmojo, perubahan perilaku dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama perubahan alamiah, yang kedua perubahan terencana, dan yang ketiga perubahan dari kesediaannya untuk berubah. Dan 3 aspek yang mempengaruhi perubahan perilaku yaitu ada pengetahuan atau knowledge, yang kedua sikap yaitu attitude, dan yang ketiga tindakan yaitu action. Nah, jejaring sosial dapat digunakan dalam beberapa hal, seperti misalnya dalam komunikasi perubahan perilaku. Komunikasi perubahan perilaku sendiri merupakan cabang subdisiplin dari ilmu komunikasi, kesehatan ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan strategi komunikasi untuk menghasilkan promosi kesehatan yang positif. Oleh karena itu, saat ini banyak organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan seperti rumah sakit hingga organisasi yang berbasis penelitian kesehatan yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan khalayak sasarannya. Media sosial dianggap sebagai media yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila dengan menggunakan media sosial, perilaku seseorang dapat berubah. Nah, berikut ini contoh roleplay dari kelompok kami mengenai perubahan perilaku kesehatan terhadap jejaring sosial. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Selamat siang. Terima kasih dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya di siang hari ini. Saya ingin bertanya, saya tertarik dengan hubungan kesehatan mental terhadap jejaring sosial dari media sosial. Menurut pandangan profesi, bagaimana tentang hubungan kedua tersebut? Ya tentu saja sih, kesehatan mental di era digital saat ini tentunya mempunyai berbagai isu terkini yang sangat kompleks di dunia kesehatan sekarang. Nah, saya sebagai dokter dan juga Presi sebagai perawat, seringkali kita melihat dampaknya di tempat praktik ya, Pre. Iya, saya juga sebagai perawat, saya sering sekali mendampingi ada pasien yang tertekan mengalami masalah mental karena eksposur dari media sosial sih ya. Iya, jadi ternyata media sosial ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kita kembalikan ke Cindy, menurut Cindy, pandangannya bagaimana soal hal tersebut? Kalau saya rasa saat ini kesehatan mental di media sosial sudah semakin berhubungan, terutama bagi mahasiswa seperti saya sekarang ini.
Saya penasaran bagaimana pendekatan medis terhadap kasus-kasus yang seperti ini. Ya, pertama-tama tentunya kita harus memahami dulu setiap karakter orang itu berbeda-beda dan unik. Dalam beberapa kasus tentunya kita bisa melakukan terapi atau pengobatan lewat obat-obatan. Namun kita harus memerlukan juga pendekatan holistik ya, Pre. Iya sih. Jadi untuk pendekatan holistik tersebut dalam perawatan itu sangat penting. Ternyata untuk pasien-pasien yang terkena gangguan kesehatan mental itu, mereka hanya perlu didengarkan dan diberikan dukungan sosial. Begitu sih. Oh, begitu ya, Dok. Rencananya saya ingin membuat flyer mengenai kesehatan mental di media sosial. Nanti saya share ke media sosial yang ada. Menurut dokter, menurut suster itu seperti apa? Bagus kah atau Itu yang bagus itu sih. Oh, Boleh. Bisa membantu mahasiswa lain untuk mendapatkan edukasi kan lewat media sosial. Ya. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Rencananya hari ini langsung saya buat. Oh, nanti dikirim. Ya, nanti saya share juga ke dokter Oh dan iya, suster. baik ditunggu ya Cindy. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter. Cindy. Terima kasih banyak, suster. Iya, Permisi bye. dulu. Selamat siang. Selamat siang. Beberapa saat kemudian, Template yang mana ya yang bagus untuk flyer? berikut feedback dari sharing edukasi tentang cara mencegah kesehatan mental lewat jejaring sosial menjadi hal yang positif sehingga dapat mengubah pandangan atau perilaku seseorang menjadi lebih baik.